Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Buku Sejarah. Pada video kali ini, saya akan berbagi cerita sejarah tentang perjalanan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi di Kerajaan Majapahit. Ia adalah putra dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana, yang merupakan raja-raja Majapahit sebelumnya. Nama Hayam Wuruk berarti ayam terpelajar, dan ia mendapatkan gelar Sri Raja Sanagara saat dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada tahun 1350 Masehi. Saat itu, ia baru berusia 16 tahun. Hayam Wuruk memerintah Majapahit bersama dengan Mahapati Gajah Mada, yang telah mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada adalah pengasuh Hayam Wuruk sejak kecil dan menjadi penasihat setia serta pelaksana kebijakan-kebijakan Hayam Wuruk. Bersama-sama, mereka membawa Majapahit mencapai masa kejayaan dan kemakmuran. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana. Ia juga memiliki minat yang tinggi terhadap seni dan sastra. Ia sering melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah di wilayah kerajaannya untuk meninjau kondisi rakyat dan alam. Salah satu kunjungan terkenalnya adalah ke Bali pada tahun 1357 Masehi, yang diabadikan dalam karya sastra Nagarakretagama karya Empu Prapanca. Hayam Wuruk juga membangun banyak candi, istana, dan taman-taman indah di wilayah kerajaannya. Salah satu candi yang didirikan untuk menghormati Hayam Wuruk adalah Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Bogor, Jawa Barat. Ia juga memperhatikan urusan agama dan pendidikan. Ia menganut agama Siwa Buddha, yaitu sinkretisme antara Hindu dan Buddha. Ia juga mendirikan perguruan tinggi bernama Sanggar Suryalaya untuk mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Hayam Wuruk menikah dengan Sri Sudewi, Padukasori, yang merupakan putri dari Raja Sunda. Namun pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan laki-laki. Hayam Wuruk hanya memiliki 2 anak, yaitu Kusumawardhani dari Sri Sudewi dan Bre Wirabhumi dari selirnya. Hal ini kemudian menimbulkan perselisihan antara kedua anaknya mengenai hak waris takhta Majapahit. Salah satu peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah Perang Bubat yang terjadi pada 1357 Masehi. Perang Bubat adalah perang antara Kerajaan Pajajaran, Sunda, dan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Hayam Wuruk berniat untuk melamar Dyah Pitaloka, anak Sri Baduga yang merupakan Raja Pajajaran. Namun, rencana pernikahan ini tidak disetujui oleh Gajah Mada, yang menganggap bahwa Pajajaran harus tunduk kepada Majapahit sebagai bagian dari Sumpah Palapa. Gajah Mada menuntut agar Sri Baduga dan rombongannya yang datang ke Bubat untuk menghadiri pernikahan, bersujud di hadapan Hayam Wuruk sebagai tanda penghormatan dan pengakuan kekuasaan Majapahit. Sri Baduga menolak tuntutan Gajah Mada dan bersikeras bahwa ia datang ke Bubat sebagai tamu yang sejajar dengan Hayam Wuruk. Ia tidak mau mengorbankan harga diri dan kedaulatan kerajaannya demi pernikahan putrinya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara pasukan Pajajaran dan pasukan Majapahit di lapangan Bubat. Perang Bubat berakhir dengan kemenangan Majapahit, tetapi juga dengan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Sri Baduga dan Dyah Pitaloka tewas dalam perang tersebut bersama dengan para bangsawan dan prajurit Pajajaran lainnya. Hayam Wuruk sangat bersedih atas kematian Dyah Pitaloka, yang ia cintai sejak lama. Ia juga menyesali perang yang tidak perlu terjadi karena keserakahan Gajah Mada. Perang Bubat menjadi catatan hitam dalam sejarah hubungan antara Majapahit dan Pajajaran. Perang ini juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan Majapahit di kemudian hari, karena menimbulkan kebencian dan permusuhan dari daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Majapahit. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi dalam usia 55 tahun. Sebelumnya, Gajah Mada telah meninggal pada tahun 1364 Masehi. Kematian Hayam Wuruk dan Gajah Mada menandai berakhirnya masa kejayaan Majapahit. Setelah itu, Majapahit mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah bawahannya dan persaingan antara keluarga kerajaan. Hayam Wuruk dimakamkan di Kandingetos, Nganjuk, Jawa Timur. Demikianlah cerita kali ini tentang perjalanan Hayam Wuruk. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang legenda yang melekat di Nusantara. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Buku Sejarah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.